Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-6. Dalam part kali ini, cerita pun kembali mengarah kepada Leon yang berniat untuk menyelamatkan Louis dari pengorbanannya kepada pohon suci. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Sergei itu memerintahkan Ideal untuk melakukan penjagaan di rumah keluarga Raoul agar Leon tidak bisa menyelinap dan menyelamatkan Louis. Pada part kali ini, panel cerita pun menyorot Leon yang berada di Mansion Mary. Di sini, ia pun mengumpulkan kelima pangeran idiot untuk meminta pendapat mereka mengenai permasalahan ini. Leon pun berkata dengan tegas kalau ia ingin sekali menyelamatkan Louis dari pengorbanannya. Namun tak seperti permasalahan ketika menyelamatkan Noel, di sini Julius dan gerombolannya pun nampak gelisah karena permasalahan kali ini. Julius pun berkata apakah Leon itu mengerti kalau ia menyelamatkan Louis, maka hal itu akan merusak segalanya yang telah ia lakukan. Ini tidak sama seperti permasalahan dari Noel. Jika memang Leon telah menyelamatkan Louis, maka keuntungan apa yang akan kita dapatkan? Lalu bagaimana nasib dari Louis ketika dirinya telah diselamatkan oleh Leon? Apakah Leon akan menikahi Louis juga? Sampai sekarang saja, Leon masih belum bisa menentukan nasib dari Noel, sehingga bisa dibilang hidup Noel itu masih kurang jelas arahnya kemana. Jika Leon menyelamatkan Louis, maka pohon suci yang meminta pengorbanan juga akan mengamuk dan membuat bencana kepada negeri ini. Mendengar hal itu, Leon pun tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi dalam hatinya ia ingin sekali menyelamatkan Louis dari pengorbanan itu. Ia juga tidak tega melihat Louis yang berkorban demi hal yang tidak jelas kepastiannya itu. Setelah beberapa saat terdiam, Leon pun berkata kalau dirinya ingin sekali menyelamatkan Louis. Bagi Leon, Louis adalah kakak perempuannya sendiri. Ia tidak ingin Louis menderita. Maka dari itulah, ia mengumpulkan Julius dan gerombolannya ke sini untuk memberinya sedikit saran. Setelah mendengarkan perkataan dari Leon, Julius pun berkata lagi kalau semua yang ia katakan dari tadi itu adalah saran dari mereka berlima. Karena memang permasalahan kali ini sangatlah berbeda dengan permasalahan yang dialami oleh Noel. Jika Leon membantu keluarga Raoul dan berperang melawan kelima keluarga lainnya, maka kompensasi yang diberikan oleh negeri Alzer ini akan musnah. Dan negosiasi kerajaan Holford dan Alzer juga akan rusak. Maka dengan begitu, Leon bisa saja menjadi musuh bagi Holford dan Alzer. Apakah Leon masih bersedia menyelamatkan Louis walaupun seperti itu? Di sini, Leon pun menjadi terdiam setelah mendengarkan hal tersebut. Lalu datanglah Angie dan Livia yang ikut bergabung bersama diskusi mereka kali ini. Angie dan Livia pun setuju dengan pendapat dari Julius. Apalagi Louis juga tidak mau diselamatkan karena memang ia ingin menemui jiwa adiknya yang ditawan oleh pohon suci. Jika Leon tetap bersikeras untuk menyelamatkan Louis, maka Leon pasti akan dibenci oleh Louis. Tak hanya itu, Leon juga pasti akan dibenci oleh seluruh warga Alzer karena membawa bencana kepada negeri mereka. Mendengar perkataan itu, Leon pun kembali tertegun. Namun setelah beberapa saat, Leon pun berkata lagi walaupun begitu, ia ingin menyelamatkannya. Ia yakin kalau ia membantu keluarga Raoul dalam perang kali ini, maka mereka pasti akan bisa menang. Ia tidak peduli walaupun ia harus dibenci oleh Louis ataupun seluruh warga Alzer nantinya. Karena memang ia sudah terbiasa dibenci oleh semua siswa di Akademi Kerajaan Holford. Jadi, tidak masalah baginya untuk menambah beberapa orang atau sekumpulan orang lagi yang akan membencinya. Namun pada saat Leon selesai mengatakan hal itu, Cordelia pun langsung datang dan berkata kalau ada seorang tamu yang menunggu Leon di ruangan depan. Panel cerita pun berpindah ke kapal perang Alzer yang dinaiki oleh masing-masing dari pewaris 6 bangsawan agung. Hanya saja, Pierce tidak ikut dalam kapal itu karena memang ia masih menjalani hukumannya. Dalam kapal itu, ada Narcis, Sergei, Hugues, Emil, dan Loic yang mewakili keluarga mereka untuk menjadi saksi bagi pengorbanan Louis. Seperti biasanya, mereka itu sangat tidak akrab satu sama lain, terutama Sergei dan Emil yang memang selalu saling menyindir. Tapi pada saat pertengkaran di antara mereka mulai memanas, Narcis akan selalu memisahkan mereka. Entah kenapa setelah mereka mendengar perkataan dari Narcis, mereka itu selalu nurut saja dan tidak bertengkar lagi.
Seolah-olah memang narsis itu dihormati oleh mereka. Di sini Sergei pun pergi ke arah jendela kapal itu dan berkata kalau mereka itu harus bersiap-siap karena kesatria dari kerajaan Holford itu akan segera datang. Setelah mendengarkan perkataan itu, semua yang ada di kapal pun menjadi ketakutan karena mereka tahu sendiri kalau tidak ada di antara mereka yang mampu menandingi Leon. Namun di sini Sergei pun berkata kalau ia bisa mengalahkan Leon, dan Sergei pun terus menyombongkan dirinya kalau kekuatannya itu tidak sama dengan Loic ataupun dengan Pierce yang telah dipermalukan oleh Leon. Mendengar hal tersebut, Emil pun berkata kalau Sergei itu jangan hanya membual saja. Jika memang Sergei itu bisa mengalahkan Leon, maka ia harus membuktikannya sekarang. Mendengar hal itu, Sergei pun sedikit kesal. Lalu ia berkata kalau ia akan mengalahkan Leon dan membuktikannya pada mereka semua. Kemudian Sergei pun keluar untuk mengambil tombak miliknya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Louis. Di sini tubuh Louis pun sangat kurus karena memang dia itu nggak bisa tidur. Karena jika ia tertidur, maka ia akan selalu dihantui oleh mimpi buruk tentang adiknya tersebut. Sebelum ia berangkat ke tempat pengorbanannya, ia pun berpamitan terlebih dahulu kepada ayah dan ibunya. Di sini, ibu Louis pun terus menangis karena memang ia tidak menyangka harus kehilangan anak mereka lagi. Perasaan itu juga dirasakan oleh Albert. Ia pun berkata kalau Louis berbalik sekarang, maka ia akan menyelamatkannya. Tapi nampaknya Louis itu tetap teguh dengan keputusannya untuk mengorbankan diri. Karena memang ia juga ingin bertemu dengan jiwa Leon yang telah ditahan oleh pohon suci. Louis juga menengok ke arah sekitar untuk mencari seseorang. Albert pun sadar tentang hal itu dan berkata kalau dia tidak datang ke sini. Tapi dia hanya menyelipkan pesan, "Maaf, aku tidak punya muka untuk menemuimu lagi, karena aku tidak bisa menyelamatkanmu." Mendengar hal itu, Louis pun tersenyum dan meminta kepada ayahnya untuk menyampaikan pesannya kepada Leon, bahwa aku sangat senang bertemu denganmu. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan membencimu. Setelah itu, Louis pun langsung naik ke kapal dan pergi. Saat melihat kepergian Louis, Albert pun berkata dalam hatinya kalau ia sangat menyesal karena Louis itu menjadi pengorbanan untuk pohon suci. Setelah Louis naik ke kapal, ia pun melihat Sergei yang sedang bersiap-siap dengan tombaknya. Di sini Louis pun merasa kalau Sergei itu seakan-akan ingin pergi ke medan perang. Dan seperti biasanya Sergei dan Louis itu nggak akur satu sama lain. Mereka pun mulai saling mengejek, tapi ada suatu ketika ejekan Sergei itu melebihi batas wajar Louis. Sehingga Louis itu ingin menampar Sergei. Tapi hal itu pun langsung dihentikan oleh Ferdinand. Di sini Ferdinand pun melerai mereka. Karena memang ia tidak ingin terjadi keributan di kapal ini. Lalu Louis pun pergi dari sana untuk pergi ke ruangannya. Sementara itu Sergei pun berkata kepada Ferdinand kalau orang-orang dari Holford itu akan segera datang. Mendengar hal itu, Ferdinand pun langsung berbalik ke arah Sergei sambil keheranan. Ia pun tidak menyangka kalau Leon akan datang menyelamatkan Louis. Padahal hal itu tidak ada untungnya sama sekali bagi kerajaan Holford. Namun melihat betapa seriusnya wajah Sergei, akhirnya Ferdinand pun berkata kalau ia dan pasukannya itu akan menjaga bagian belakang dari mereka, supaya kapal ini bisa menuju ke pohon suci tanpa terganggu oleh Leon dan yang lainnya. Panel cerita pun berpindah ke kapal Alzr. Di sini Sergei pun membagikan senjata yang telah dibuat oleh Ideal kepada Narcis, Hugues, Emil, dan Loic. Mereka pun mengambil senjata itu, tapi di sini Loic pun menjarungkan pistol yang diberikan oleh Sergei itu dan memilih untuk bertarung dengan pedang dari kampung halamannya saja terlebih dahulu. Sergei pun menjelaskan kalau saat ini mereka harus bersiap untuk menghadapi orang-orang dari kerajaan Holford itu. Dan jika Leon keluar, maka Sergei lah yang akan menjadi lawan bagi dirinya. Di sini, Narcis pun berkata, walaupun begitu Sergei perlu berhati-hati kepada Leon. Selain memiliki kapal, armor, dan kemampuannya hebat, Leon itu telah diberkahi dengan lambang dari seorang wali. Jadi bisa dibilang kemampuan Leon itu tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, kemampuan dari Pangeran Julius dan gerombolannya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau kalian ingat, Narcis kan pernah pergi ke dalam dungeon Alzr dengan mereka tuh. Jadi ia tahu betapa hebatnya orang-orang dari Holford itu dibandingkan dengan mereka semua. Walaupun mendengar perkataan dari Narcis, Sergei itu masih percaya diri kalau ia bisa mengalahkan Leon dan yang lainnya. Mendengar kesombongan Sergei itu, Emil pun mengkritik Sergei dengan sangat pedas.
Tapi nampaknya Sergei itu nggak terima sama kritikan dari Emil kepada dirinya. Jadi Sergei pun membanding Emil ke bawah dan berkata kalau saat ini Emil itu masih lemah. Bahkan Emil itu tidak bisa melindungi Layla. Setelah nama Layla itu disebut, Emil pun menjadi kesal dan hendak melawan Sergei. Di sini Narsis segera menghentikan pertengkaran di antara mereka itu. Namun tiba-tiba saja, pasukan Alzir pun berteriak bahwa saat ini mereka telah diserang. Dan yang menyerang mereka adalah kapal bajak laut. Mendengar hal itu, semua pewaris dari 6 bangsawan agung pun menjadi bingung. Ya, karena memang Alzir kan adalah negara yang memiliki pertahanan kuat, apalagi di sekitar pohon suci, jadi seharusnya tidak mungkin ada bajak laut udara yang bisa mendekati kapal mereka. Tapi setelah dilihat lagi, kapal bajak laut udara itu adalah Einhorn. Di sini Leon pun langsung membuka saluran radionya. Ia pun berkata, "Hai orang-orang Alzir, aku di sini untuk bermain dengan kalian. Selain itu, aku kesini karena beberapa hari yang lalu Sergei itu sempat memukulku. Jadi saat ini aku datang untuk memukul Sergei balik." Setelah mendengarkan alasan konyol itu, Narsis pun mulai bertanya-tanya pikiran apa yang dimiliki oleh Leon itu. Seakan-akan mendengar omongan dari Narsis, Leon pun berkata lagi kalau memang ini adalah alasan yang sangat konyol, tapi ia tidak bisa tidur sebelum ia membalasnya kepada Sergei balik. Jadi, mari kita mulai permainannya sekarang. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari sebelum penyerangan. Ingat, saat Leon sedang berdiskusi dengan Julius dan gerombolannya, Leon itu kan kedatangan tamu. Nah, ternyata kamu itu adalah mentor dari Leon yang sekarang sudah berprofesi sebagai kepala sekolah. Di sini, ia juga menjadi negosiator antara Alzir dan Holford karena kejadian yang telah disebabkan oleh Leon juga. Negosiasi Alzir dan Holford itu sudah berjalan lancar pada saat itu, jadi mentor Leon pun berkata kalau ia akan mengunjungi muridnya sebelum ia kembali ke Holford. Ya, alasan dia mengunjungi Leon juga karena dia itu tahu kalau Leon itu sedang merencanakan sesuatu yang aneh lagi ke negara Alzir ini. Dan kebetulan Leon juga sedang tidak memiliki ide bagaimana caranya menyelamatkan Louis tanpa menimbulkan permasalahan bagi kedua pihak. Lalu Leon pun menceritakan situasi yang dialaminya kepada mentornya tersebut. Setelah mendengarkan cerita dari Leon, sang mentor pun berkata kalau Leon bisa menyelamatkan Louis. Tapi dengan syarat Leon itu harus menerima konsekuensi atas perbuatan yang telah ia lakukan nantinya. Leon juga harus meminimalisir kerusakan yang akan ditimbulkan akibat aksinya yang nekat ini. Ia juga memberikan saran seperti Leon harus menyelamatkan gadis itu atas nama pihak lain dan bukan kerajaan Holford. Maka dari itu Leon itu menyerang kapal Alzir tadi dengan bendera bajak laut, dan yaitu ya karena ide dari mentornya Leon itu. Nah, di sini mentor Leon itu tidak akan menghentikan Leon untuk melakukan aksi barbarnya kali ini. Awalnya Angie pun menolak ide tersebut karena memang itu terlalu beresiko, walaupun tidak membawa nama kerajaan Holford sama sekali. Tapi semangat Leon untuk menyelamatkan Louis itu tidak padam. Jadi pada akhirnya Angie pun luluh dan ikut membantu mereka. Dan tak disangka Noel juga ingin membantu mereka menyelamatkan Louis. Di sini Noel pun berkata kalau ia hanya ingin memarahi Louis saja atas perbuatannya itu. Jadi, jika Louis itu dikorbankan, maka Noel itu tidak memiliki kesempatan untuk memarahi Louis. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau Noel itu tidak bisa jujur dengan perasaannya yang ingin menyelamatkan Louis ya. Tapi di sini, Luxon pun langsung berkata kalau Leon itu tidak pantas untuk mengatakan hal itu, karena Leon juga sering tidak jujur dengan perasaannya sendiri. Panel cerita pun kembali ke medan pertempuran antara Alzir dan Leon. Di sini, Leon itu nggak sendirian, tapi ia itu dibantu oleh Julius dan gerombolannya yang menaiki armor yang telah dibuat oleh Luxon secara terburu-buru. Meskipun armor mereka dibuat secara terburu-buru, tapi performa armor itu jauh melebihi armor dari pasukan Alzir. Di sini, Julius dan gerombolannya pun membuka jalan agar Leon bisa mencapai kapal yang ditumpangi oleh Louis. Setelah kapal itu terlihat, Leon pun langsung terjun dari kokpit Arrogance dan masuk ke kapal itu dengan membawa senapan mesinnya. Sementara itu, Luxon pun berpisah dengan Leon dan masuk ke dalam kapal terlebih dahulu. Nah, sementara mereka bertempur, Layla itu melihat pertempuran itu dari layar yang ditampilkan oleh Ideal. Di sini, ia tidak menyangka kalau Leon itu akan menyelamatkan Louis. Awalnya, Layla itu akan membantu dan berniat untuk menghancurkan pohon suci saja agar perang ini bisa berakhir.
Tapi Ideal pun mengatakan kalau Layla itu tidak bisa melakukan hal tersebut, karena Al-Zra adalah negara yang terpaku kepada kekuatan pohon suci. Jika pohon suci tumbang, maka negara ini juga tamat. Mendengar hal itu, Layla pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di sini ia pun hanya meminta Ideal untuk membantu Sergei dan Emil dalam pertempuran itu jika mereka dalam bahaya saja. Panel cerita pun menyorot Mansion Mary. Saat itu, Cordelia pun sedang protes kepada mentor dari Leon karena memperbolehkan Leon melakukan perang ini. Mendengar hal itu, sang mentor pun berkata kalau Leon itu telah berjasa banyak kepada Holford. Jadi ini adalah sedikit kompensasi untuknya. Dan yang lebih penting lagi, ia hanya ingin melihat bagaimanakah kehidupan Leon yang memiliki impian untuk menyelamatkan semua orang. Apakah akhirnya ia akan bahagia? Atau justru sebaliknya? Mari kita lihat nasib dari orang yang sangat egois ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game volume 6 yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.